Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Norma Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku pembimbing pertama. Yang saya hormati Ibu Yulian Dwi Nurwanti, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku pembimbing kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Norma Dewi dan Ibu Yulian Dwi Nurwanti atas bimbingan yang telah diberikan sehingga saya dapat seminar proposal pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Susiana Praptiningsih dengan NIM 2021010034 dari Fakultas Hukum. Pada penelitian ini, saya mengambil judul Efektivitas Mekanisme Pembebanan dan Pendaftaran Fidusia Online sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan di wilayah Kabupaten Boyolali. Nah, pada penelitian ini saya mendapatkan daftar isi. Yang pertama mengenai latar belakang masalah, yang kedua mengenai rumusan masalah, yang ketiga mengenai tujuan penelitian, yang keempat mengenai manfaat, yang kelima mengenai landasan teori, dan yang terakhir mengenai metodologi penelitian. Sebelum masuk ke dalam rumusan masalah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Jaminan fidusia adalah hak atas jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pendaftaran fidusia pada awalnya dilakukan secara konvensional yang didaftarkan secara manual di kantor pendaftaran fidusia. Dengan adanya undang-undang jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia terjadi kenaikan. Nah, dalam jumlah kenaikan akta yang didaftarkan, tentu menjadikan adanya keluhan-keluhan terkait pendaftaran manual yang selama ini dilakukan dinilai terlalu lama. Nah, adanya pembatasan pendaftaran setiap notaris 1 hari serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang tidak dapat sehari jadi, melainkan harus menunggu beberapa minggu. Adanya berbagai keluhan tersebut membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberlakukan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online system. Nah, dari beberapa kelebihan pada pendaftaran fidusia secara elektronik, namun juga terdapat kelemahan. Nah, kelemahan yang dirasakan sendiri yaitu seperti adanya terjadinya error sistem, kesulitan akses pada link AHU online, serta belum update-nya atau belum tersedianya data-data terbaru pada sistem AHU online. Nah, pada latar belakang masalah tersebut, saya sebagai penulis merumuskan masalah, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana mekanisme pembebanan dan pendaftaran fidusia online sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk yang kedua yaitu mengenai bagaimana kendala hukum mekanisme pembebanan dan pendaftaran fidusia online sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan di wilayah Kabupaten Boyolali. Nah, setelah rumusan masalah tersebut, tentunya pada penelitian ini memiliki tujuan. Untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan objektif, dan yang kedua yaitu mengenai tujuan subjektif. Nah, untuk tujuan objektif sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui mengenai proses pendaftaran jaminan fidusia melalui metode elektronik atau online system. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang timbul pada pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia melalui metode elektronik atau online system. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu tujuan subjektif. Yang pertama yaitu untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi. Untuk yang kedua yaitu untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis mengenai aspek ilmu hukum. Dan untuk yang terakhir yaitu sebagai wadah untuk menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis peroleh
pada bangku perkuliahan. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini tentunya terdapat manfaat. Di sini penulis membedakan dua, yaitu mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, secara teoritis sendiri, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran, serta membuka pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum, serta di dalam penerapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online system. Untuk manfaat praktis sendiri, di sini saya sebagai penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis, bagi masyarakat, serta bagi tempat penelitian. Untuk manfaat bagi akademis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar menjadi suatu pedoman ataupun bahan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai efektivitas pendaftaran fidusia secara online. Dan untuk bagi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online, agar masyarakat mengerti bahwa jaminan fidusia hak dan kewajiban serta faktor pendukung dan penghambat pendaftaran jaminan fidusia secara online. Untuk tempat penelitian, yaitu memberikan masukan serta dijadikan pedoman oleh Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri Sarjana Hukum Magister Kenotariatan mengenai permasalahan pembebanan fidusia online. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta situasi hukum yang lebih baik. Setelah manfaat penelitian ini, saya akan menyampaikan mengenai landasan teori. Di sini saya mengambil 4 landasan yang teori. Untuk yang pertama yaitu landasan teorinya yaitu perjanjian. Di sini untuk pengertian perjanjian sebagai berikut. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, artinya bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, kemudian timbul suatu hubungan antara satu orang atau lebih. Sehingga dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Nah, apa sih keterkaitan perjanjian dengan penelitian ini? Untuk keterkaitan perjanjian dengan penelitian ini yaitu bahwa pembebanan dan pendaftaran fidusia karena di dalamnya terdapat perjanjian. Nah, perjanjian tersebut berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan antara kreditur dan debitur. Untuk landasan teori yang selanjutnya yaitu mengenai hukum jaminan. Nah, menurut pendapat J. Satrio, hukum jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Nah, untuk jaminan sendiri merupakan bagian dari hukum kebendaan. Untuk ketentuan-ketentuan yang mengatur jaminan diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Nah, untuk aspek terkaitannya apa sih dalam pembebanan dan pendaftaran fidusia ini? Karena di dalam hukum jaminan mengatur mengenai suatu jaminan kebendaan yang dapat dijadikan sebagai agunan bagi debitur. Pada prakteknya di lapangan sering dijumpai adanya ketidaksesuaian data pada jaminan kebendaan yang cukup menghambat proses pendaftaran fidusia secara online. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jaminan fidusia. Untuk pengertian jaminan fidusia telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999. Untuk penjelasan pada pasal 1 ayat 1 yaitu fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Untuk pasal 1 ayat 2
yaitu jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai notaris. Notaris sendiri merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Nah, notaris sebagai pembuat akta dan sebagai pejabat yang melakukan pendaftaran fidusia online tentunya harus memahami mengenai data-data yang diinput dalam AHU online dan harus dapat menghadapi masalah-masalah yang sering kali muncul pada saat pendaftaran secara online. Nah, setelah landasan teori, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian dan sifat penelitian. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum. Nah, untuk sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Untuk selanjutnya, lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor Notaris Wahid Nugroho Asih, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk data dan sumber data, itu terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri, sumbernya yaitu mencakup para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti dan diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk data sekunder yaitu merupakan sumbernya buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal, artikel-artikel, hasil karya ilmiah, serta bahan-bahan dari sumber lainnya. Untuk teknik pengumpulan data, ini menggunakan studi kepustakaan yang dimana teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dan dengan cara menginventaris serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan, dan dokumen lainnya. Untuk studi lapangan tentunya ini dilakukan langsung ke lokasi yang dimana ini mengadakan wawancara dengan responden Notaris Wahid Nugroho Asih yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk model dan teknik analisis, yang pertama yaitu reduksi data yang merupakan proses penyelesaian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar. Nah, penyajian sendiri ini dibuat memungkinkan ditarik suatu kesimpulan. Untuk meringankan kesimpulan sendiri, yaitu kegiatan dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi berupa penanggulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jadwal penelitian. Untuk pengajuan proposal telah dilakukan pada bulan September, untuk seminar proposal dilakukan pada bulan Oktober, untuk penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober, untuk penyusunan laporan akan dilakukan pada bulan Oktober, untuk pembuatan laporan akan dilakukan pada bulan Oktober, untuk penggandaan akan dilakukan pada bulan November, dan untuk ujian skripsi akan dilakukan pada bulan November. Sekian seminar proposal yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk melihat presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.